Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 14, Allah sudah sampaikan, qatiluhum, lawan Jokowi. Jokowi sudah curang, Jokowi sudah menipu, Jokowi sudah melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Qatiluhum, lawan Jokowi. Jokowi sudah curang, Jokowi sudah menipu, Jokowi sudah melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini pasti banyak yang deg-degan hari ini ya, karena hari ini rencananya akan ada penetapan hasil pemilu legislatif dan pilpres gitu ya. Yang deg-degan pasti bukan kita, satu para anggota, para caleg, dan dulu kayaknya malah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Saya juga gitu ya, Bung Rocky. Ya. Ya, itu dalam beberapa jam kita akan tahu bahwa Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi tersangka. Kan Gitu ya. itu soalnya kan. Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya yang cemas itu Jokowi. Karena Hmm. dia tidak menduga akan ada mobilisasi atau partisipasi masyarakat sipil untuk demo Hmm. terus-menerus. Hmm. Dan simbol-simbol Jokowi udah makin lama makin tegas terarah pada keluarganya tuh. Nah, Hmm. dan poster itu kan menunjukkan betapa semua hal yang menyangkut Jokowi juga dikaitkan dengan kepentingan keluarganya tuh. Kalau Ya. Jokowi sendiri mungkin ya Jokowi merasa udah nggak apa-apa saya tanggung itu. Tetapi akhirnya publik mengintip dengan bagus bahwa ini seluruh adalah perencanaan keluarga. Jadi Hmm. kenalah itu mulai dari istri, anak, ipar segala macam tuh. Hmm. Inilah semacam hukuman bagi seseorang yang tidak mau mendengar dari awal jeritan hati nurani rakyat. Yang ada di DPR, depan DPR kemarin, KPU itu betul-betul hati nurani rakyat. Seorang ibu yang berumur 74 tahun naik ke Hmm. atas panggung dan tanpa jeda mengucapkan protesnya dengan cara yang sangat jujur, dengan kalimat yang runtun, itu penanda bahwa ada kemarahan publik tuh. Jadi kemarahan itu harusnya berujung pada hak angket. Dan hak angket itu akan dituntut secara maksimal untuk pemaksulan. Hmm. Jadi bagi publik yang mengerti politik, yang diminta sekarang bukan sekedar kejujuran pemilu, tapi pemaksulan Jokowi. Karena itu dihubungkan dengan semua hal selama pemerintahan beliau. Ya, oke. Sebelum lanjutin lagi Pak Jokowi, selingan dikit. Tadi kan soal saya baca juga tuh ada yang juga nggak deg-degan Bung Rocky dan udah pasrah dan ini sahabat Anda ini Bung ya sahabat ya saya kira ya. Ali Muhtar Ngabalin. Karena kita sering bertanya-tanya kemana dia ya, selama ini kok nggak pernah muncul. Ternyata dia nyalek di Sulawesi Tenggara gitu. Dan kemudian sejak dia udah tahu bahwa dia tidak akan masuk ke DPR karena suara dia kecil banget, cuma 7.000 dan dia menyatakan popularitas itu ternyata tidak sejalan dengan elektabilitas dan sekarang dia kembali lagi eh, ke mana ke KSP katanya udah lapor Pak Muldoko jadi lagi deputy jadi tenaga ahli utama di KSP ya berarti kita siap-siap untuk dengar dari suara-suara dia lagi setiap hari di media nantinya gitu ya. Tapi itu juga sebetulnya Ngabalin nggak perlu balik lagi ke KSP untuk kemudian Ah, jadi narasumber di mana-mana. Karena oke. para pengganti Ngabalin udah banyak nih yang Oh mengganti iya betul posisi betul. Ngabalin tuh Iya di betul. semua talk show. Ari di Yana sekarang yang tukang bantah ya kan selalu begitu ya. Yang Ya, juga yang ada di talk show itu Ngabalin part one, part two oh atau udah banyak tuh. oh Jadi gitu Pak ya. Ngabalin ya udah di sana aja Pak Ngabalin, nggak usah masuk lagi di televisi Nah, karena pengganti atau kader-kader Ngabalin udah tumbuh di semua stasiun TV. yes, oke. Hilang satu ngabalin, tumbuh 1.000 ngabalin lainnya, gitu ya. Oke, baik, Bung Rocky. Kita balik lagi ya. Kita memang lihat eskalasinya seperti itu ya, Bung Rocky. Kalau soal Pilpres, saya kira tanpa kita mendahului, kita sudah tahu karena hari ini kan, sampai hari ini ya, setelah tadi malam menyelesaikan rekapitulasi Jawa Barat itu, Pak Prabowo dinyatakan unggul dari 36 provinsi, dia dinyatakan unggul dari 36, dia 34 provinsi dia unggul, kemudian Anies itu unggul di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat, sementara Ganjar dan Mahfud tidak ada satupun provinsi yang unggul ini. Nah, artinya tinggal tinggal dua Papua Induk dan Papua Pegunungan. Jadi
kalau kita mengikuti logikanya KPU ya Pak Prabowo yang akan diumumkan menjadi presiden dan Gibran. Atau Pak Prabowo aja yang diumumkan jadi presidennya, Gibran tidak masuk di situ gitu karena mungkin KPU akan menyatakan menimbang eskalasi di luar karena banyaknya unjuk rasa baik di depan gedung KPU maupun gedung DPR. Jadi kami hanya mengumumkan pemenangnya untuk capres saja, bukan bukan cawapresnya gitu. Eh, itu angka yang masuk akal. Prabowo menang di 34 provinsi itu Hmm, masuk akal. hmm. Anies menang di Aceh dan Sumatera Sumatera Barat. Barat juga masuk akal. Tapi PDIP tidak menang di satu tempat pun itu yang tidak masuk akal tuh. Hmm, Jadi ya. kelihatannya sponsor-sponsor yang dikerahkan oleh Pak Jokowi memang dimaksudkan untuk mengepung PDIP. Hmm, Kan jalan pikirannya begitu kan. Karena hmm. secara statistik tidak mungkin PDIP itu tidak menonjol di beberapa tempat itu. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat konstruksi ini sebagai konstruksi kejahatan politik. Dan itu yang sebetulnya berita bagus. Sebab kalau PDIP dapat misalnya 30% di beberapa tempat, itu PDIP nggak akan ngamuk. Jadi bagus betul supaya tahu PDIP bahwa dia disolimi. Bukan sekedar Hmm, wacana, tapi hmm, faktanya dia terima. hmm. Dan kemarin kan kita masih menduga bahwa PDIP masih menahan diri karena mau lihat hasil akhirnya. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu PDIP juga tahu bahwa dia dikerjain. Ngapain nunggu hasil akhirnya kan? Oh dari Hmm, awal mau dikerjain kok. Jadi hmm. sekali lagi KPU memang akan mengumumkan sesuatu yang pasti akan menggembirakan publik karena perjuangan akan jalan terus. Oh, itu yang maksudnya ya. Oke, maksud yang maksud Anda PDIP itu adalah calon yang diusung oleh PDIP ya, Pak Ganjar Mahfud itu ya. Ya Setiap Ganjar ya, Mahfud iya. maksudnya. Jawa Tengah lah sebagai contoh itu. Harusnya yang mereka mesti unggul lah di situ ya, Bung Rocky. Juga beberapa wilayah kawasan Indonesia Timur, termasuk Bali misalnya Bung Rocky. Jadi ini betul-betul ancaman Jokowi atau tantangan Jokowi yang disampaikan kepada Andi Wijayanto itu betul-betul dibuktikan oleh Jokowi gitu ya. Pak, dia akan memastikan bahwa Prabowo Gibran yang menang dan kemudian PDIP suaranya turun. Dan dua-duanya itu terbukti semua, Bung Rocky. Ya dulu dulu saya bikin prediksi dengan kalkulasi bahwa Hmm, Anies dapat 17%. hmm, Ternyata saya meleset karena bagi hmm, Pak Jokowi ya Anies gampang sebetulnya untuk diselesaikan. hmm, Karena itu 17% dipindahkan hanya pada Ganjar. hmm, ya, ya, ya. Ya, ini bukan karena suara Anies atau Ganjar itu cuman 26 atau 17%, tetapi seperti yang dikatakan oleh Hasto memang algoritmanya dia menggunakan seperti itu yang dipatok cuma segitu gitu ya, Bung Rocky ya. Ya kan begitu dikunci, ya Hmm, semua hasil kuncian itu bisa diselundupkan kemana-mana. Yang hmm, penting nggak bergerak angka 17% itu. Itu hmm, yang nanti akan di riset dan sudah selesai risetnya oleh tim 03 dan 01 itu hmm, tentang keanehan atau anomali di dalam statistik. Kan nggak pernah ada statistik yang volatilitasnya itu betul-betul ekstrim ke iya, ekstrim. hmm, Jadi hmm, sebetulnya ada yang flat itu yang harusnya jadi patokan. Tapi kalau dia sangat ekstrim itu artinya nggak ada ilmu statistik yang mengatakan ekstremitas itu ada bagian normal dari riset statistik. Justru statistik itu selalu mau cari kurva normalnya. Kan itu. hmm. Jadi abnormalitas ini pasti adalah variabel politik bukan variabel statistik. Ya, sama juga seperti hasil misalnya sekarang ini Pilpres diumumkan mungkin angkanya berkisar 58 atau 59% begitu. Tapi kemudian apa risetnya Kompas menunjukkan hak angketnya 62,2%. Itu kan juga hal yang sebenarnya sangat mudah untuk membaca ini bahwa ya, memang ini bukan pemilu ini namanya bukan Pilpres ya Bung Rocky. Itu bagian-bagian atau penggalan-penggalan anomali itu atau ketidaknormalan itu atau keanehan-keanehan itu yang juga jadi dasar untuk mengatakan bahwa memang dari awal direncanakan untuk buruk, Ya. direncanakan secara jahat kan. Kan itu Hmm. dengan mudah orang ambil kesimpulan itu. Kalau bilang ya itu kan suara rakyat, betul. Suara rakyat itu tidak bisa kita ketahui tanpa ada ilmu statistik. Nah, Hmm. ilmu statistik justru membongkar keajaiban dari suara rakyat. Itu Hmm. soalnya Ya. begitu selalu. Hmm. Jadi saya kira udah tepat ya kalau kemudian para pengunjuk rasa itu ya, itu saya kira bukan hanya kalangan mahasiswa tapi juga masyarakat sampai satu kesimpulan dia memang biang persoalannya itu Jokowi dan keluarganya. Itu jadi makanya kemudian kalau kita lihat poster-posternya ya di sini meskipun beda-beda ya kalau di KPU itu di situ digambarkan Jokowi seperti Pinocchio begitu kalau di DPR tadi malam kan tetap gambar Jokowi tapi tetap aja satu satu paket ya di situ ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada Bobi, ada Kaisang, dan ada Anwar Usman. Tapi tambah lagi nih Bung Rocky sebenarnya ini ada seprinya Ibu.
Iriana yang maju sebagai calon wali kota di Bogor yang sudah dapat restu juga. Sampai seprinya Bung ternyata. Ya, jadi ini paket lengkap dan Hmm, justru yang ditontonkan adalah ambisi, yang ditontonkan adalah keangkuhan tuh. hmm, Jadi semakin keluarga Jokowi ditambahkan di dalam poster-poster itu, semakin beban sampahnya Pak Prabowo itu makin besar. hmm. Kan sebetulnya Prabowo mungkin anggap udah Gibran aja lah yang dititipin supaya mudah lah saya terangkan itu. Sekarang sampai asisten pribadi dititipkan, kan tetap orang anggap bahwa ini satu paket untuk dibebankan pada Prabowo. Jadi Pasti. bayangkan Iya, misalnya iya, iya. Iya, iya. Prabowo harus panggul keluarga itu sebagai sampah sebetulnya. Kata sampah tentu bukan dalam pengertian buruk, tetapi beban yang dipanggul di belakang yang bisa disebut access package itu. Jadi Iya, iya. harus dipanggul sampai 5 tahun. Bagaimana ada kelegaan pada Pak Prabowo kalau setiap kali sidang kabinet di depan dia itu ada wartawan yang walaupun dia nggak bertanya tapi Prabowo udah tahu nih ini pertanyaannya pasti tentang keluarga Jokowi, kan itu psikologi akan mengganggu Prabowo nanti itu. Iya, tetapi ini saya heran juga ya sebagai seorang asisten pribadinya Ibu Iriana kok nggak well informed. Dia lihat tidak bahwa ada Sandiaga Salahuddin Jokowi dan keluarga begitu dan kan dia harusnya tahu bahwa pilkada itu akan tetap tanggal 27 November sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan dimajukan September. Ngapain dia pula lapor Pak Jokowi dan kemudian bicara pada media? Ini kan malah orang catat ini yang tidak akan dipilih kan gitu. Itu yang namanya sekali racun itu bekerja itu semuanya kena racunnya tuh. Jadi Hmm. impact dari euforia Jokowi sekeluarga itu masuk sampai ke dapur istana, Hmm. masuk sampai ke tukang parkir istana itu. Hmm. Cuman yang jadi soal adalah direstui pula oleh Ibu Iriana. Kan itu Hmm. artinya memang dari awal Ibu Iriana mungkin yang dorong dia tuh supaya Hmm. eh, masih ada orang yang akan menyelamatkan Ibu Iriana dari data-data yang diketahui publik misalnya kan. Kan itu Hmm. prinsipnya begitu kan. Ya. Juga mungkin berpikir oke, nanti asisten pribadinya setelah wali kota Bogor pindah jadi gubernur Jawa Barat kan begitu Hmm. cara berpikirnya kan supaya Hmm. mendampingi nanti anak-anak lain Jokowi yang akan marah di 2029. Semua ini perencanaan politik yang dasarnya adalah keangkuhan, kepongakan yang tidak mengerti bahwa demokrasi itu adalah kompetisi di dalam suasana yang setara, bukan karena ada surplus kekuasaan pada Ibu Iriana atau pada Pak Jokowi lalu seseorang merasa saya juga bisa tampil. Ya tampil itu tampil yang elegan itu mulai dari bawah, dari sebagai kader kalau dia partai politik dan masuk sebagai pemimpin. Jadi bukan lompat dan langsung publikasikan bahwa dia bisa. Jadi kelihatannya itu sebetulnya mental dari kekuasaan, terutama kekuasaan yang selama 9 tahun merencanakan diri untuk terus berkuasa 5 abad ke depan misalnya, atau 5 turunan ke depan. Ya, dan ini saya kira ya sebenarnya kita coba tunggu ya Bung Rocky. Begitu KPU nanti menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai pemenang Pilpres begitu, kita pasti akan melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi ya. Ini yang seperti kita duga. Kalau Anda feeling Anda, apakah kemudian Pak Prabowo mulai melakukan action atau dia tetap bersabar menunggu sampai eh, bulan Oktober begitu? Kelihatannya kalau kita lihat keadaan hari ini Hmm. terlalu lama Prabowo untuk dilantik di bulan Oktober Hmm. karena akan ada kerusakan ekonomi, dia mau akan berlanjut selama Hmm. Jokowi belum dimaksulkan. Jadi Hmm. memang akan ada dua kondisi yang agak aneh gitu. Prabowo berupaya untuk menyusun kabinet, sementara Jokowi masih berupaya sampai Oktober untuk mempengaruhi Prabowo dalam penyusunan kabinet. Padahal juga Prabowo mengerti bahwa rakyat sangat anti pada Jokowi, kan itu jadinya kan. Jadi bagaimana mungkin Prabowo mengakomodasi kepentingan Pak Jokowi sementara rakyat justru menginginkan itu dipisahkan. Jadi kesulitan Prabowo sekarang menentukan mau dilantik 13 hari lagi atau nunggu sampai Oktober ketika keadaan makin memburuk tuh dan problem-problem global ekonomi politik itu akan masuk sebagai variabel yang akan mengganggu Indonesia. Tetap Dewan HAM PBB akan mempersoalkan pemilu Indonesia yang buruk dan tidak Hmm. jujur. Bukan Prabowo yang tidak jujur, Jokowinya. Karena Hmm. Prabowo itu hasil dari ketidakjujuran. Pelaku ketidakjujuran adalah Jokowi. Sesuatu yang sudah dilaporkan ke Dewan HAM PBB. PBB itu akan jadi agenda tahunan, akan agenda setiap kali ada pertemuan regional maupun internasional. Problem Jokowi ini akan
akan dipersoalkan terus tuh. Dan jangan harap bahwa publik internasional akan berhenti hanya ketika Prabowo jadi presiden. Tetap Jokowi akan dipersoalkan. Dan Prabowo akan dapat impact dari pemberitaan buruk tentang Jokowi. Jadi bagi Pak Prabowo, psikologinya adalah dilantik sekarang, atau tunggu Oktober, dan pada waktu Oktober, justru keadaan udah memburuk. Prabowo bisa gagal dilantik justru kan. Jadi itu intinya tuh. Tapi ini kita cuma bikin semacam analisis lagi tuh. Bukan kita minta Prabowo untuk minta dilantik hari ini, enggak. Tetapi bisa suasana berubah, itu kira-kira. Tapi kalau lihat situasinya sekarang ya, saya kira justru ini waktunya bagi Gerindra dan juga Golkar dong yang coba dicawe-cawe untuk ikut saja sekalian dorong hak angket kan, dengan cara begitu tutup pintu dua-duanya itu, Bung Rocky. Saya kira itu benar yang kita dorong terus supaya Golkar dan Gerindra dorong hak angket. Supaya Golkar dan Gerindra tahu bahwa Prabowo dipilih secara bersih. Sebetulnya itu intinya kan. Karena hak angket itu bukan untuk mengangket Erlangga atau Prabowo. Erlangga itu bisa diangket justru oleh Jokowi. Itu masalahnya. Tetapi angket DPR itu arahnya pada kebijakan presiden. Kan namanya hak angket adalah hak DPR untuk mempersoalkan kebijakan dari presiden, bukan kebijakan dari calon presiden. Ya Prabowo aman sekali di situ. Jadi harusnya Prabowo ikut demi tata tertib demokrasi. Wah, kita ingin supaya pemilu bersih. Saya terpilih secara mayoritas, tapi saya ingin legitimasi saya itu jangan diganggu oleh kecurigaan kalian pada Presiden Jokowi. Maka demi etika, silahkan mengangket Pak Presiden Jokowi. Kami yakin Presiden Jokowi bersih kok. Kira-kira begitu bahasa diplomasinya tuh. Tetapi dorong angket itu dong. Yes, oke, mantap. Oke, kita Ya. Terima kasih semuanya, Bang Rocky.